الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Madarijus Salikin hari ini melanjutkan pembahasan yang sangat panjang, yaitu mengenai taubat. Pembicaraan kita masih mengenai kenapa Allah membiarkan dosa terjadi. Dengan kata lain, hikmah-hikmah apa saja yang Allah inginkan di balik dosa-dosa tersebut. Allah sangat membenci dosa. Seandainya bukan karena hikmah yang sangat besar di balik dosa, tidak mungkin Allah biarkan dosa itu terjadi. Beberapa hikmah telah kita bicarakan, antara lain bahwa di dalam dosa terdapat sejumlah ma'rifatullah. Ada begitu banyak sifat-sifat Allah yang hanya terkuak melalui dosa. Betapa Allah Maha Pengampun, bahwa Allah As-Satir, Maha merahasiakan kejahatan, bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Barru, Maha baik. Hari ini adalah tentang ma'rifatullah yang terakhir di balik dosa. Di buku Anda bisa lihat pada halaman 297. Kata Imam Ibnu Qayyim, karena pembahasan terakhir ini sangat luar biasa, izin saya bacakan teks langsung dari tulisan Imam Ibnu Qayyim, sedikit diloncat-loncat juga. Beliau mengatakan, wa minha as-sirrul a'zam alladhi la taqtahimuhu al-ibarah wa la tajsaru alayhi al-isyarah. Di antara ma'rifatullah yang sangat agung di balik dosa-dosa adalah sesuatu yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Tidak ada kata-kata yang mampu melukiskan ma'rifatullah yang terakhir ini. Apa itu? Kata beliau, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum kana 'ala rahilatin bi ardin falatin fanfalatat minhu wa 'alayha ta'amuhu wa sharabuhu." Baterainya habis. Wa 'alaiha ta'amuhu wa sharabuhu fa aysa minha fa ata syajaratan fattaja'a fi dhillaha qad aysa min rahilatihi
فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بختامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. Hadis ini populer, Anda pun sering dengar. Nabi kita alaihi salatu wassalam menggambarkan betapa Allah sangat gembira dengan taubatnya orang-orang yang berdosa. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ma'rifatullah teragung dan hikmah terbesar di balik dosa adalah kegembiraan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ayat dan hadis yang menyebutkan Allah bergembira karena seseorang salat, karena seseorang berzakat, atau karena seseorang berhaji atau berumrah. Satu-satunya dalil yang menyebutkan kegembiraan Allah hanya apabila seorang hamba bertaubat. Jadi kalau malam ini sewaktu tadi Anda bangun, Anda bertahajud dan Anda bertaubat, di titik itu Anda sedang menggembirakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi kita menggambarkan seperti apa gembiranya Allah. Seperti di sini bukan seperti sama. Nabi kita ingin memberikan satu gambaran puncak kegembiraan manusia sampai-sampai manusia lupa dengan imannya sendiri. Nabi kita bersabda, Allah lebih gembira atas taubatnya seseorang di antara kalian melebihi seseorang yang kehilangan kendaraannya di tengah perjalanan dan bumi yang sangat tandus. Di kendaraan itulah terdapat makanan dan seluruh kebutuhan-kebutuhannya. Tiba-tiba kendaraan itu hilang. Perjalanan ke depan sangat jauh dan tidak mungkin tanpa kendaraan. Untuk mundur ke belakang pun sangat jauh. Lagi-lagi tidak bisa tanpa kendaraan. Dan kendaraan telah hilang membawa seluruh perbekalan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, musafir ini telah berputus asa dan hanya melihat kehancuran dan kematian. Saya akan mati. Ketika musafir ini betul-betul telah yakin bahwa dia akan mati, dia betul-betul putus asa atas kehidupan. Tiba-tiba muncullah kendaraan, yakni binatang kendaraan beliau lengkap dengan segala kebutuhan-kebutuhan yang ada. Tadinya sangat yakin akan mati, dan sekarang dia melihat harapan telah datang. Kegembiraan benar-benar menguasai pikiran sehingga dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farh. Laki-laki ini mengucapkan pernyataan yang sangat fatal disebabkan karena kegembiraan. Tidak ada kegembiraan manusia terbesar lebih daripada kegembiraan orang ini. Seseorang yang baru memenangkan pemilu misalnya, tidak mungkin kegembiraannya sampai mengatakan, ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Tidak mungkin. Seorang yang baru menikah misalnya, mungkinkah kegembiraan membuat kesadarannya hilang lalu mengatakan, ya Allah, engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu? Tidak mungkin. Kegembiraan puncak seorang manusia saat kegembiraan itu membuatnya hilang sadar, nggak sadar dengan keimanannya sendiri.
Lalu dia mengatakan, ya Allah, Engkaulah hambaku dan akulah Tuhan. Nah, ini puncak kegembiraan seorang manusia. Kata Nabi SAW, kegembiraan Allah atas taubatnya seseorang di atas kegembiraan tersebut. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ma'rifatullah teragung dan hikmah terbesar di dalam dosa adalah satu hal yang tidak bisa dilukiskan dengan kata. Apa itu? Kegembiraan Allah Azza wa Jalla. Berikutnya jemaah sekalian, Imam Ibnu Qayyim di sini pada halaman 299 di buku, beliau mencoba menggambarkan kenapa Allah sangat gembira dengan taubatnya seorang manusia. Seorang manusia yang bersalah lalu bertaubat. Begitu istimewakah manusia sehingga Allah berikan kegembiraannya atas taubatnya seorang manusia? Nah, di sini Imam Ibnu Qayyim menjelaskan seperti apa manusia dalam pandangan Allah. Lantas siapa musuh yang ditinggalkan manusia lalu kembali kepada Allah melalui jalan taubat? Dua hal inilah yang ingin digambarkan Imam Ibnu Qayyim untuk mengantarkan kita kepada kenapa Allah begitu gembira dengan taubatnya manusia. Jadi yang pertama, siapa manusia? Yang kedua, siapa musuh manusia yang dia tinggalkan melalui taubat sehingga Allah begitu bergembira. Sebelum menjelaskan siapa manusia, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan kata Imam Ibnu Qayyim, seharusnya pembicaraan tentang poin yang terakhir ini, yaitu kegembiraan Allah atas taubatnya seorang hamba, beliau mengatakan hendaknya pembicaraan ini dibatasi kepada orang-orang yang mengerti saja. Karena orang-orang yang salah faham akan menggunakan kegembiraan Allah ini gerbang untuk berdosa. Oh, kalau Allah gembira dengan dosa, dengan taubat, berarti kita berdosa lagi lalu taubat. Kita berdosa 10 kali, taubat 10 kali, dan Allah gembira 10 kali. Jadi agar kegembiraan Allah ini tidak dipermainkan orang-orang, dipermainkan manusia, hendaknya pembicaraan tentang kegembiraan Allah ini hanya dibatasi pada orang-orang yang mengerti. Begitu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, Imam Ibnu Qayyim berbicara tentang manusia. Fa'lam anna Allah subhanahu wa ta'ala ikhtassa naw'al insani min baini khalqihi bi an karramahu wa faddalahu wa syarrafahu wa khalaqahu li nafsihi. Kata Ibnu Qayyim, ketahuilah, satu-satunya makhluk yang betul-betul diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah manusia. Bahwa Allah memberikan manusia ini kemuliaan, Allah berikan manusia ini kedudukan, dan Allah menciptakan manusia untuk Allah. Allah tidak pernah menjatuhkan kemuliaan kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan, tapi kemuliaan itu hanya dijatuhkan oleh Allah kepada manusia. Jadi kalau tumbuhan, kalau binatang-binatang diciptakan oleh Allah untuk manusia, namun manusia diciptakan oleh Allah untuk Allah. Wa khalaqa kulla syai'in lahu. Allah menciptakan segala-galanya untuk manusia. Allah ciptakan langit untuk manusia, Allah ciptakan tanam-tanaman untuk manusia, Allah turunkan hujan untuk manusia. Binatang-binatang laut yang demikian luar biasa diciptakan Allah untuk manusia. Wa khassahu min ma'rifatihi wa mahabbatihi wa qurbihi wa ikramihi bima lam yu'tihi ghairuhu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memilih manusia untuk mendapatkan ma'rifatullah dan mahabbatullah.
mengenal Allah, cinta Allah, dekat dengan Allah, ini semuanya hanya diistimewakan oleh Allah kepada manusia. Anda lihat gajah yang besar, harimau yang sangat tangguh, tapi Allah tidak memberikan binatang-binatang ini ma'rifatullah. Allah tidak memberikan tumbuh-tumbuhan itu mahabbatullah, cinta kepada Allah. Allah tidak memberikannya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan manusia. Wa sakhkhara lahu ma fi samawatihi wa ardihi wa ma bainahuma. Perhatikanlah betapa istimewanya manusia bagi Allah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan semua yang di langit dan semua yang di bumi untuk manusia. Allah memudahkan, Allah menundukkan semua yang di langit dan di bumi untuk manusia. Di langit Anda lihat matahari. Dengan matahari inilah manusia mengetahui waktu. Dengan matahari inilah manusia menjadi sehat. Dengan matahari ini tanam-tanaman manusia pun menjadi subur. Anda lihat di langit ada bulan. Dengan bulan itu pula kita mengetahui bulan dan waktu. Di langit Anda lihat bintang-bintang. Dengan bintang-bintang itulah kita mengetahui arah perjalanan. Arah perjalanan bagi orang yang di padang pasir, mereka tahu betul. Kalau kita di Indonesia, kita nggak ngerti. Di Indonesia ada arah mata angin. Kalau di Arab mereka tidak terlalu paham, tapi mereka mengetahui mana timur, barat, utara, dan selatan dengan melihat bintang-bintang. Anda lihat di langit, Anda lihat awan berarak, berkumpul, menjadi tebal dan turunlah hujan. Kemudian perhatikanlah bumi, semua yang ada di bumi pun telah disiapkan oleh Allah untuk manusia. Ada binatang-binatang, ada tanam-tanaman. Anda gali bumi, di dalam bumi pun Allah telah menyimpan cadangan air untuk manusia. Anda gali lebih dalam lagi bumi, Anda temukan tambang-tambang, itu pun untuk kehidupan manusia. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan, betapa istimewanya manusia ketika Allah memudahkan semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi untuk manusia. Hatta malaikatahu alladhina hum ahlu qurbihi istakhdamahum wa ja'alahum hafadhatan lahu fi manamihi wa yaqadatihi wa dha'nihi wa iqamatihi. Bahkan malaikat-malaikat yang begitu dekat dengan Allah ditugaskan oleh Allah untuk melayani manusia. Ditugaskan oleh Allah untuk melayani manusia. Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengawal manusia, sehingga setiap orang memiliki dua pengawal dari malaikat. Allah berfirman dalam Al-Quran, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Setiap orang memiliki dua malaikat yang menjaganya dari bahaya. Malaikat yang menjaganya di depan dan malaikat yang menjaganya di belakang. Ketika Anda sedang duduk di tempat ini, dalam situasi ini dan situasi seperti ini, Allah tugaskan malaikat-malaikat untuk istighfar untuk Anda. Dan malaikat-malaikat yang Allah tugaskan beristighfar ada dua macam. Ada malaikat yang beristighfar untuk Anda secara khusus, menyebutkan nama Anda, Allahumma ighfir li fulan warhamhu. Itu apabila Anda duduk di majelis di masjid, selesai salat untuk menanti salat yang kedua. Termasuk ketika Anda duduk membacakan zikir pagi dan zikir petang. Oleh sebab itu, zikir petang dan zikir pagi terdapat dua ibadah bagi orang yang benar-benar sadar. Pertama, tentu bagi Anda yang salat di masjid, bahwa Anda secara lisan membacakan zikir pagi dan petang ini adalah ibadah. Tapi bahwa Anda berlama-lama di masjid untuk menyelesaikan zikir itu, ini ibadah yang kedua.
Dan ibadah yang kedua ini menghasilkan pula doa para malaikat. Sepanjang Anda duduk berlama-lama membacakan zikir pagi dan petang, malaikat berdoa, Allahumma ighfir li fulan, Allahumma arham fulan. Ya Allah, berikan ampunmu kepada fulan ini. Ya Allah, berikan sayangmu kepada fulan ini. Sepanjang Anda berlama-lama di masjid membacakan zikir, sepanjang itu pula Anda berada dalam doa malaikat. Kayak jamaah sekalian, kalau tidak terlalu darurat, bertahanlah selesai maghrib, selesai asar, dan selesai subuh untuk membacakan zikir pagi dan petang di masjid. Kalau Anda membacakannya sambil berjalan ke pekerjaan, sambil beringan di rumah, Anda mendapatkan satu pahala, yaitu Anda mendapatkan pahala zikirnya. Dan Anda tidak mendapatkan pahala berlama-lamanya di masjid. Padahal berlama-lamanya Anda di masjid ini menghasilkan doa malaikat. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni orang ini. Ya Allah, berikan rahmatmu kepada orang ini. Dan yang Anda butuhkan kepada Allah pun sebenarnya cuma dua ini, tak ada yang ketiga. Anda butuhkan ampunan Allah dan Anda butuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Semua keinginan Anda ada di dalam satu kata, yaitu rahmat. Anda ingin kesehatan, bukankah itu rahmat Allah? Anda ingin anak-anak Anda menjadi saleh, bukankah itu rahmat Allah? Anda ingin rezeki Anda terbuka siang dan malam, bukankah itu rahmat dari Allah Azza wa Jalla? Semua keinginan Anda terwakili hanya dalam satu kata, yaitu rahmat. Dan tidak ada yang menutup pintu rahmat itu kecuali dosa. Hari ini Anda berdosa, tertutuplah satu pintu rahmat. Tapi Anda tidak merasakan ada satu pintu rahmat yang tertutup karena masih sangat banyak yang terbuka. Lalu Anda pun tertipu. Anda tidak melihat pintu rahmat, tidak merasakan ada pintu rahmat yang tertutup. Karena tak merasakan hal itu, Anda pun tertipu, sehingga Anda berdosa untuk kedua kalinya. Tertutup lagi pintu rahmat yang kedua. Lagi-lagi karena masih sangat banyak yang terbuka, Anda tidak merasakan pengaruh bahwa pintu rahmat yang kedua telah tertutup oleh dosa. Anda pun tertipu, berdosa lagi, berdosa lagi, berdosa lagi. Setelah dosa ini sangat banyak pula pintu rahmat yang tertutup, barulah Anda merasakan kehidupan sangat sempit. Anda menemukan rumah tangga yang tidak lagi memberikan Anda bahagia, pekerjaan yang tidak lagi memberikan Anda bahagia, kawan-kawan semuanya membuat Anda dalam masalah. Hidup mulai terasa sesak, terasa terhimpit. Ketika itulah Anda sadar bahwa ternyata pintu rahmat yang tertutup itu sudah sangat banyak sekali. Dan tidak ada yang membuka pintu-pintu rahmat yang tertutup ini kecuali ampunan Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika Anda berada di masjid, malaikat berdoa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Karena malaikat tahu dua hal inilah yang paling Anda butuhkan dari Allah. Baik, terkadang malaikat secara khusus mendoakan Anda untuk mendapatkan dua hal ini. Berikutnya, terkadang ada juga malaikat tertentu yang secara khusus, yang secara umum mendoakan Anda agar mendapatkan ampunan dan kasih sayang. Siapa malaikat-malaikat yang secara umum mendoakan ampunan dan kasih sayang? Jawabannya dua malaikat. Pertama adalah malaikat-malaikat yang memikul arsy. Yang kedua adalah malaikat-malaikat yang berada di kawasan arsy. Anda tahu jemaah sekalian, langit terdiri dari 7 lapis. Di setiap lapis ada masjid yang bernama Baitul Ma'mur. Dan Baitul Ma'mur, masjid yang paling besar, ada di langit yang ke-7. Ketika Nabi SAW menempuh perjalanan Mi'raj sampai di langit yang ke-7, Nabi kita melihat seorang laki-laki bersandar di Baitul Ma'mur, berkulit
sawo matang dan berambut setengah keriting. Jibril mengatakan, Muhammad, kau tahu siapa dia? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya enggak kenal. Jibril mengatakan, dia kakekmu. Dia adalah Ibrahim alaihissalam. Tapi jemaah sekalian, begitu sampai perjalanan Mi'raj di langit yang ke-7, penampakan Jibril ini berubah 100%. Perjalanan bumi Mekah ke Palestina, nampak Jibril ini tegak, gagah. Begitu perjalanan langit pertama, kedua, ketiga, sampai langit ke-7, Jibril ini masih nampak gagah. Tapi begitu sampai di langit yang ke-7, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril kal halasil bali. Aku melihat Jibril seperti kain lusuh. Tak ada nyali lagi sama sekali. Kenapa? Karena di atas langit yang ke-7 terdapat mustawa, terdapat arsy di mana Allah Azza wa Jalla bersemayam. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah bercerita, ini dari Imam Ibn Taimiyah. Ketika Allah menciptakan arsy, makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah ingin bersemayam di atas arsy sesuai dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Maka Allah menyuruh 8 malaikat untuk memikul arsy. Ke-8 malaikat ini mencoba memikul, ternyata mereka tidak mampu. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan arsy Allah dipikul oleh 8 malaikat. Padahal Nabi kita bersabda, jarak antara pundak sampai ke leher atau telinga malaikat itu perjalanan 700 tahun. Itu satu malaikat. Bayangkan kalau itu 8 malaikat. Tapi ketika 8 malaikat ini mencoba memikul arsy dan di atasnya yang maha besar bersemayam, ternyata ke-8 malaikat ini tidak mampu. Anda bisa bayangkan betapa maha besarnya yang bersemayam di atas arsy. Allah berfirman, ada apa dengan kalian? Malaikat mengatakan, kami tidak mampu. Allah berfirman, kenapa tidak mengucapkan la haula wala quwwata illa billah? Setelah itulah ke-8 malaikat ini mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Setelah itu barulah mereka mampu memikul arsy yang sangat besar itu. Jadi kalau arsy yang di atasnya Allah bersemayam dapat dipikul 8 malaikat setelah mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, maka beban-beban hidup Anda tentu jauh lebih kecil daripada arsy. Namun apapun beban hidup yang rasa-rasanya begitu berat untuk dipikul, jangan lupa apa yang diajarkan Allah kepada malaikat. Ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Inilah 8 malaikat yang memikul arsy. Kemudian malaikat tiada henti-hentinya tawaf di arsy seperti halnya kaum muslimin tawaf di Ka'bah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna wa yastaghfiruna lilladzina amanu." 8 malaikat yang memikul arsy. Ditambah lagi malaikat-malaikat yang bertawaf mengelilingi arsy. Semuanya mengucapkan subhanallah wa bihamdi, dan semuanya mengucapkan istighfar untuk orang-orang yang beriman. Nah, istighfarnya malaikat yang memikul arsy, istighfarnya malaikat-malaikat yang tawaf di arsy, ini istighfar umum untuk orang-orang yang beriman. Adapun istighfar khusus orang-orang para malaikat kepada orang beriman dengan menyebutkan nama, misalnya Allahumma ighfir li fulan, Allahumma arham fulan. Ini terjadi antara lain ketika Anda berlama-lama di majelis ilmu.
Ya, ada beberapa orang ya yang mendapatkan doa dari malaikat secara khusus. Salah satunya adalah Anda yang saat ini berlama-lama di majelis ini. Nah, kembali kepada pembicaraan kita, Imam Ibnu Qayyim sebenarnya hanya ingin menegaskan bahwa betapa istimewanya manusia bagi Allah Azza wa Jalla ketika Allah tugaskan malaikat melayani manusia. Ada malaikat yang ditugaskan menurunkan hujan. Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah membagi-bagikan rezeki. Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga Anda sewaktu sedang jalan, sewaktu sedang tidur. Anda tahu ketika Anda akan tidur, malaikat berdiri. Malaikat berdiri, dan ketika Anda bertoharah, kemudian Anda tidur, niscaya malaikat akan memasuki selimut Anda. Tidur bersama Anda karena Anda tidur dalam keadaan suci. Tapi tentu kalau Anda tidak tidur dalam keadaan suci, Anda tidak tidur dengan malaikat. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, jadi Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menegaskan begitu berharganya manusia bagi Allah Subhanahu wa taala sehingga malaikat-malaikat pun dikerahkan oleh Allah untuk melayani manusia, untuk melindungi manusia, untuk berdoa kepada manusia. Jemaah sekalian, berikutnya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa anzala ilaihi wa alaihi kutubahu. Begitu mulianya manusia bagi Allah bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada manusia. Allah tidak pernah menurunkan kitab-kitabnya kepada malaikat atau kepada jin. Tetapi semua kalamullah yang terdapat di dalam kitab-kitab suci hanya diturunkan oleh Allah kepada manusia. Wa arsalahu wa arsala ilaihi. Semua rasul-rasul itu juga dari kalangan manusia. Tidak pernah Allah mengutus rasul dari kalangan malaikat atau dalam keadaan jin. Wa khatabahu wa kallamahu minhu ilaihi. Bahkan karena keistimewaan manusia, maka Allah pun berbincang-bincang dengan manusia. Dia adalah Nabi Musa alaihissalam, termasuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wattakhadha minhumul khalil. Begitu istimewanya manusia, dan ada orang yang diinginkan oleh Allah menjadi khalil. Ternyata khalil itu bukan dari kalangan malaikat, bukan dari kalangan jin, tapi dari kalangan manusia. Anda tahu jemaah sekalian, dalam bahasa Arab cinta itu ada 10 tingkatan. Dan cinta yang paling tinggi dinamakan dengan khalil. Maka kalau di masyarakat ada yang mengatakan Nabi kita adalah Habibullah dan Ibrahim adalah Khalilullah, ini salah. Ini berarti menempatkan Nabi kita lebih rendah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang betul Nabi kita adalah Khalilullah dan Nabi Ibrahim alaihissalam juga Khalilullah. Karena Khalil adalah puncak cinta Allah kepada manusia dinamakan dengan Khalil. Baik. Ketika Allah ingin mencintai dengan cinta Khalil, ternyata yang dipilih oleh Allah bukan malaikat. Tidak ada malaikat yang dicintai oleh Allah dengan Khalil, apalagi jin. Yang dicintai oleh Allah dengan puncak cintanya yang bernama Khalil adalah manusia. Dan itu 2 orang, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan baik. Wal awliya wal khawas wal ahbab. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika Allah ingin mengangkat para wali-walinya ataupun ulama-ulama, ternyata wali-wali dan ulama-ulama itu dipilih oleh Allah dari kalangan manusia. Ya, wa ja'alahum ma'dina asrarihi wa mahalla hikmatihi.
Di antara kemuliaan manusia bahwa Allah menjadikan manusia sebagai perbendaharaan rahasia-rahasia Allah. Ini tubuh kita penuh dengan rahasia-rahasia Allah yang sangat luar biasa. Mulai dari rambut kita, apalagi kepala kita. Jadi Allah memendam rahasianya yang sangat luar biasa dalam tubuh manusia. Kalau di batu mungkin hanya sedikit rahasia Allah. Kalau batu akik rahasia ya. Di tumbuh-tumbuhan ada rahasia Allah tapi itu sedikit. Pada hewan-hewan ada rahasia Allah tapi itu sangat sedikit. Di mana terdapat rahasia Allah yang sangat banyak? Jawabannya di dalam tubuh manusia. Wa mahalla hikmatihi, dan ketika Allah ingin menurunkan ilmunya, Allah turunkan kepada manusia. Allah tidak turunkan ilmu itu kepada selain manusia. Wa mawdi'a hubbihi wa khalaqa lahumul jannata wan nar. Dan Allah pun menciptakan neraka, kemudian Allah menciptakan surga. Ini pun hanya untuk manusia. Manusia-manusia yang baik surga, manusia-manusia yang jahat akan masuk ke dalam neraka. Wa khalaqal amra wath thawaba wal iqaba madaruhu 'ala an-naw'il insani. Perintah dan larangan Allah dalam kitab-kitab suci tujuan utamanya adalah manusia. Jadi Allah tidak mau tahu kalau binatang ini salah jalan. Tapi manusia ini benar-benar tidak boleh salah jalan. Maka perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah di dalam kitab-kitab suci tujuan utamanya adalah manusia. Was-sawaba wal iqab, pahala dan hukuman itu pun hanya ditetapkan oleh Allah untuk manusia. فإنه خلاصة الخلق وهو المقصود بالأمر والنهي وعليه الثواب والعقاب. Karena kata Imam Ibnu Qayyim, ringkasan dari semua makhluk Allah adalah manusia. Ringkasan dari semua makhluk di langit dan di bumi adalah manusia. Sehingga perintah dan larangan, pahala dan dosa semuanya oleh Allah dihubungkan dengan manusia. Kata Ibnu Qayyim, perhatikan betapa istimewanya manusia bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qad khalaqa abahu biyadihi. Bukankah nenek moyang manusia langsung diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya? Malaikat betapapun mulia tapi tidak diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya. Jin, tumbuh-tumbuhan tidak diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya. Tapi ketika Allah menginginkan makhluk yang bernama manusia, nenek moyangnya diciptakan Allah langsung dengan kedua tangannya. Wa nafakha fihi min ruhihi, dan Allah sendirilah yang secara langsung meniupkan ruh kepada tubuh nenek moyang itu. Wa asjada lahu malaikatahu, setelah si nenek moyang hidup dengan sempurna, Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada sang nenek moyang. Ini betapa spesialnya manusia. Wa 'allamahu asma'a kulli syai', dan lihatlah betapa Allah meninggikan Adam dari malaikat dengan memberikan ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Jadi yang mengunggulkan Adam atas malaikat adalah ilmu. Maka betapa agungnya orang-orang yang berilmu itu. Wa abhara fadlahu 'ala al-malaikah faman dunahu min jami'il makhluqat wa tarada iblis an qurbihi. Betapa mulianya manusia sehingga Allah pun menjauhkan iblis dari sang nenek moyang. Maka begitu iblis menampakkan tanda-tanda jahat kepada Adam alaihissalam, Allah mengusir iblis dari surga. Kenapa? Lagi-lagi ini pun karena istimewanya sang nenek moyang itu. Wa ab'adahu an babihi illam yasjud lahu ma'as sajidin. Allah betul-betul mengusir iblis dari surga. Jangan sampai dekat dengan Adam. Kenapa? Alasannya karena kamu gak mau sujud kepada Adam. Kata Ibnu Qayyim, fal mu'minu min naw'il insan khairul bariyati 'ala al-itlaq. Dan orang-orang yang beriman lebih istimewa lagi dari sekedar manusia.
Jadi begitu manusia, istimewanya manusia secara umum, yang lebih istimewa lagi adalah orang-orang yang beriman. Sehingga Allah berkata tentang orang yang beriman, khairul bariyah. Orang beriman adalah makhluk terbaik. Fa innahu khalaqahu liyutimma ni'matahu alaihi. Allah ciptakan manusia agar Allah menyempurnakan segala nikmat untuk manusia. Anda tidak melihat nikmat Allah terbesar kecuali untuk manusia. Tidak terhitung nikmat Allah kepada binatang-binatang. Tapi kalau Anda renungkan bahwa nikmat Allah untuk manusia jauh-jauh lebih banyak daripada nikmat Allah kepada binatang-binatang. Wal yatawatara ihsanuhu ilaihi. Kebaikan Allah tidak pernah berhenti untuk manusia. Wal yakhussahu min karamatihi wa fadlihi bima lam tanalhu umniyatuhu. Allah berikan manusia kemuliaan, kehormatan lebih dari mereka yang bayar, lebih dari apa yang mereka bayangkan. Kebaikan-kebaikan Allah untuk kita di luar bayangan kita, jemaah sekalian. Baik. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa ahida ilayya ahadan taqaddama ilayhi fihi bawamiri wa nawahi wa a'lamahu fi ahdihi ma yuqarribuhu ilayhi. Maka Allah turunkan kitab suci kepada manusia agar manusia menemukan jalan selalu dekat dengan Allah. Allah tidak mau manusia ini jauh dari Allah. Maka diturunkanlah kitab suci berisi perjanjian-perjanjian agar manusia jangan sampai jauh dari Allah Azza wa Jalla. Dan di dalam kitab suci pula Allah jelaskan apa-apa saja yang membuat manusia menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat manusia dibenci oleh Allah? Semuanya ditegaskan oleh Allah di dalam kitab suci. Nah, inilah beberapa keistimewaan dan spesialnya manusia bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang berbeda kata Ibnu Qayyim, walil mahbubi aduun huwa abghadu khalqihi ilaihi. Di hadapan manusia yang sangat dicintai Allah ini ada musuh yang juga sangat dibenci oleh Allah, yaitu iblis dan syaitan. Qad jaharahu bil adawati. Iblis ini terang-terangan menampakkan permusuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa amara ibadahu an yakuna dinuhum wa ta'atuhum wa ibadatuhum lahu. Iblis ini mempropaganda manusia-manusia yang sesat agar beribadah kepada dirinya bukan kepada Allah yang Maha Mencipta. Duna waliyihim wa ma'budihimul haq. Agar manusia meninggalkan Allah. Kalian manusia jangan ibadah kepada Allah, kepada aku saja. Kalian manusia yang butuh perlindungan, mintalah kepada aku, jangan kepada Allah. Wastaqta'a ibadahu wattakhadha minhum hisban zaharuhu wa waluhu an rabbihim. Dan iblis ini memiliki kelompok yang selalu berjalan dan setia kepada iblis untuk melawan Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu a'da'a lahu ma'a hadzal adu, sehingga kelompok iblis ini adalah musuh Allah bersamaan dengan iblis. Yad'u ila sukhtihi. Kelompok-kelompok iblis ini tiada henti-hentinya mengajak manusia kepada kebencian-kebencian Allah. Wa yat'anuna fi rububiyyatihi wa ilahiyatihi. Iblis dan musuh-musuhnya selalu menuduh rububiyah dan uluhiyah Allah dengan tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Jadi iblis dan para pasukannya selalu membuat kita ragu dengan rububiyah dan uluhiyah Allah. Padahal hubungan kita dengan Allah cuma dua. Hubungan rububiyah, yang kedua hubungan uluhiyah. Nah, ketika iblis dan tentara-tentaranya berhasil membuat kita ragu dengan rububiyah dan uluhiyah, berarti kita akan putus dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena keraguan kita dalam dua hal ini akan memutus hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Karena kita nggak ada hubungan dengan Allah kecuali hubungan rububiyah dan uluhiyah. Hubungan uluhiyah adalah ketika Anda beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda berzikir, Anda sujud, Anda salat, Anda bertilawah. Ini semuanya hubungan-hubungan uluhiyah dengan Allah. Jemaah sekalian, orang-orang yang beriman, kerinduan mereka kepada Allah sangat luar biasa. Besar sekali kerinduan orang beriman dengan Allah. Dan orang-orang yang beriman selalu mencari-cari situasi-situasi dekat dengan Allah untuk melenyapkan dan menghanyutkan rindu itu. Mereka rindu kepada Allah, dan ternyata ketika mereka salat, mereka dapatkan kedekatan Allah, dan disitulah kerinduan ini bisa terlampiaskan. Mereka rindu kepada Allah Azza wa Jalla, maka datanglah zikir. Di dalam zikir mereka dapatkan kedekatan Allah, dan di situ pun mereka mampu menghanyutkan rindu kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada orang yang tak rindu dengan Allah. Di mana rindu itu bisa dilampiaskan? Jawabannya hanya dalam situasi-situasi dekat dengan Allah, rindu itu bisa Anda lampiaskan. Dan situasi-situasi dekat itu adalah uluhiyah. Anda salat, Anda sujud, Anda berdoa, Anda tawakal. Ini situasi-situasi uluhiyah di mana Anda dekat dengan Allah, dan di sanalah Anda mampu menumpahkan rindu kepada Allah. Lalu kemudian hubungan yang kedua adalah hubungan rububiyah. Hubungan rububiyah bahwa Allah menjaga Anda, bahwa Allah memberikan Anda rezeki, bahwa Allah melindungi Anda. Semua yang datang dari Allah untuk Anda adalah rububiyah, dan semua yang datang dari Anda untuk Allah dinamakan uluhiyah. Datanglah iblis, musuh Allah ini, untuk merusak dua hubungan ini. Maka Anda melihat rububiyah Allah dengan pandangan ragu, Anda pun melihat uluhiyah dengan pandangan ragu juga. Sehingga kalau dua hubungan ini telah rusak, terputuslah hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Wa yusubbunahu wa yukadzibunahu wa yaftinuna awliya'ahu wa yu'dzunahu bi anwa'il adza. Ini sangat banyak penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Jadi itulah manusia dan itulah musuh. Nah, kesimpulan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah begitu sangat mengistimewakan manusia, dan Allah begitu benci dengan musuh manusia yang juga musuh Allah. Nah, ketika manusia telah jatuh dalam perangkap sang musuh, lalu manusia mencoba melepaskan perangkap itu dengan taubat, makanya Allah sangat bergembira. Jadi Allah sangat bergembira dengan taubatnya manusia, karena memang sejak menciptakan manusia Allah sangat cinta dengan manusia. Dan yang membuat manusia ini berdosa adalah musuh Allah dan musuh manusia juga. Maka ketika manusia meninggalkan musuh, melepaskan hubungan dengan musuh dan kembali kepada Allah, itulah yang membuat kenapa Allah begitu sangat bergembira dengan Allah sangat bergembira dengan taubatnya orang-orang yang taubat. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, inilah hikmah teragung ataupun ma'rifatullah teragung di dalam dosa. Kenapa dosa bisa terjadi? Pada bagian akhir Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan Allah adalah ajwadul ajwadin. Allah adalah yang maha pemurah. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala lebih bergembira atas pemberiannya melebihi manusia menerima pemberian itu. Nah, Allah memberikan Anda sesuatu, Anda bergembira karena menerima. Allah yang maha dermawan, yang maha memberi, Allah jauh lebih bergembira memberikan Anda ketimbang Anda yang menerima. Nah, begitupun ketika Allah memberikan Anda ampunan,
Ketika Allah memberikan Anda ampunan, Allah berikan dengan kegembiraan melebihi gembiranya Anda mendapatkan ampunan. Karena Allah Azza wa Jalla Al-Wahhab, karena Allah Maha memberi. Di dunia manusia kita jarang-jarang ketemu orang yang gembira memberi, melebihi gembiranya yang menerima. Itu jarang-jarang. Tetapi Allah Azza wa Jalla, dialah Al-Jawad yang Maha memberi, dialah Al-Wahhab. Di antara rahasia Anda Allah dinamakan Maha memberi karena Allah lebih gembira memberi ketimbang manusia menerima pemberian. Salah satunya adalah ketika Allah memberikan ampunan, ternyata Allah lebih gembira memberikan ampunan itu ketimbang manusia mengambil ampunan tersebut. Sayangnya kata Imam Ibnu Qayyim, walakinnal akhirah laibun biladzati akhzihi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sayangnya ketika manusia ini telah bergembira dengan pemberian Allah, mereka hanyut dalam kegembiraan dan tidak melihat betapa Allah jauh lebih gembira daripada mereka. Ya, betapa kita gembira dengan ampunan Allah, sehingga kita benar-benar hanyut dalam kegembiraan kita sampai kita lupa bahwa Allah masih jauh lebih bergembira dibandingkan kita. Baik, sampai di sini catatan akhir dari Imam Ibnu Qayyim tentang hikmah kenapa dosa itu terjadi, yaitu karena di dalam taubatnya seorang hamba terdapat kegembiraan Allah. Kenapa Allah begitu gembira? Allah mencintai manusia semenjak menciptakan manusia, dan Allah sangat benci dengan musuh manusia. Maka ketika manusia meninggalkan musuhnya, Allah bergembira. Dan karena Allah Maha memberi, Allah berikan ampunannya dengan gembira melebihi gembiranya orang-orang yang mendapatkan kegembiraan itu. Jemaah sekalian, demikian kajian kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf untuk Sabtu besok kita libur satu kali. Sabtu berikutnya ngaji lagi. Itu sekali saja insyaallah ta'ala. Baik, bagi Anda yang ada pertanyaan dipersilakan. Arti ma'rifatullah dari faham ahli sunnah dan tasawuf apakah sama? Sebetulnya sama dalam pengertian secara umum. Ma'rifatullah artinya mengenal Allah. Itulah arti ma'rifatullah bagi ahli sunnah. Itu pula arti ma'rifatullah bagi orang-orang tasawuf. Yang berbeda adalah cara. Apa cara yang ditempuh ahli sunnah mengenal Allah? Dan apa cara yang ditempuh oleh orang-orang tasawuf tentang Allah? Lebih tepatnya kita gunakan istilah yang lebih detail, karena tasawuf itu punya tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang paling buruk tentu adalah tarekat-tarekat yang menyimpang. Baik, bagaimana ahlu sunnah wal jamaah ma'rifatullah? Jawabannya hanya satu pintu ahlu sunnah untuk mengenal Allah, yaitu asma wa sifat. Ahlu sunnah wal jamaah berusaha untuk mendalami nama-nama Allah,
mendalami sifat-sifat Allah, karena itu satu-satunya pintu untuk ma'rifatullah. Baik. Lantas bagaimana dengan orang-orang ahli-ahli tasawuf atau ahli tarikat mengenal Allah Azza wa Jalla? Nah, mereka kadang-kadang mengenal Allah dengan apa yang mereka sebut namanya dengan al-wajad, dengan perasaan. Mereka mengenal Allah dengan perasaan mereka. Mereka mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf, dengan pikiran mereka. Sehingga kadang-kadang mereka menyanjung, memuji Allah seperti memuji wanita-wanita. Aku melihatmu begitu indah dengan khimar atau dengan kerudung yang membungkus keindahanmu berwarna hijau. Jadi hal-hal seperti ini bagaimana mereka begitu su'ul adab kepada Allah. Mereka mengatakan saya sedang bercinta dengan Allah. Itu kan bahasa yang sangat luar biasa. Jadi jamaah sekalian, Ahlus Sunnah berma'rifatullah menggunakan asma wa sifat. Enggak ada cara lain. Kemudian Ahlus Sunnah memahami asma wa sifat itu dengan Al-Quran dan hadis. Ketika Allah Al-Wahhab, oke, kita pahami Al-Wahhab itu dengan Al-Quran, kita dalami Al-Wahhab itu dengan hadis. Nomor 3, kita pahami juga Al-Wahhab itu dari perbuatan-perbuatan Allah. Mudah-mudahan Anda masih ingat, ma'rifatullah dalam catatan Ibnu Qayyim ada 5. Mengenal zat Allah, mengenal sifat Allah, mengenal nama Allah, mengenal perbuatan-perbuatan Allah, dan yang kelima mengenal kemahasucian Allah. Jadi secara rinci inilah 5 yang ditempuh Ahlus Sunnah untuk mengenal Allah. Walaupun kelima hal ini mengkerucut dalam asma wa sifat, tapi kalau didetilkan asma wa sifat, inilah 5 hal yang mesti didalami untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun kaum tasawuf, lebih-lebih dari kalangan ahli-ahli tarekat, mereka lebih banyak menggunakan falsafah untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menggunakan dalil, menggunakan falsafah. Maka banyak tokoh-tokoh mereka adalah dari kalangan kaum falsafah. Baik, makanya hati-hati dengan istilah yang baik tetapi dengan definisi yang salah. Ma'rifatullah itu istilahnya baik, tapi ketika Anda bertemu dengan kalangan mereka, Anda temukanlah ma'rifatullah yang baik tapi dengan definisi yang salah. Nah, maka mereka mengatakan mengenal Allah dengan cara ilmu-ilmu laduni. Bagaimana caranya? Anda perlu mengurung diri dalam satu kelambu selama 40 hari atau selama seminggu, tidak bicara dengan siapapun. Anda duduk saja, berzikir saja, dan Anda akan merasakan pikiran-pikiran Anda membawa Anda kepada Allah dan lainnya. Ini semuanya cara yang tidak betul. Jadi ma'rifatullah ditempuh dengan asma wa sifat, lebih detailnya dengan 5 hal tadi. Seandainya kami memiliki uang sejumlah 500 juta dan sudah memenuhi hisab, namun uang tersebut yang 300 juta dipinjam oleh orang, bagaimana cara menghitung zakatnya? 300 juta dipinjam orang. Apakah 300 juta ini masih ada harapan kembali atau tidak? Ini dulu. Kalau tidak ada harapan kembali, karena yang bersangkutan telah hilang sudah 10 tahun dan entah di mana, tidak ada harapan kembali karena hidupnya tidak diketahui, atau tidak ada harapan kembali karena ternyata dia mengingkari. Orangnya ada, masih hidup, tapi dia mengingkari hutang yang 300 juta. Ini 2 keadaan. Dalam kondisi seperti ini, maka hutang 300 juta tersebut tidak lagi ada kewajiban zakat, karena di tangan orang yang tidak diharapkan lagi mengembalikan.
Yang pertama, tidak diharapkan mengembalikan karena entah di mana hidupnya. Yang kedua, tidak diharapkan mengembalikan karena dia mengingkari hutang piutang. Maka 300 juta di tangan salah satu orang yang dua ini tidak lagi masuk dalam hitungan zakat. Tapi kalau hutang 300 juta itu di tangan orang yang mengakui dan mampu membayar, maka Anda harus membayarkan zakatnya setiap tahun. Setiap tahun. Ya. Misalnya si fulan ini minjam duit Anda 300 juta. Selama 5 tahun, ya selama 5 tahun Anda harus membayarkan zakatnya. Namun ulama kita memberikan dua pilihan. Apakah 300 juta itu dibayarkan zakatnya tiap tahun? Atau 300 juta itu dirapel zakatnya ketika telah dibayarkan? Misalnya ketika nanti tahun 2030 duit 300 juta kembali, maka Anda bayarkan zakatnya secara rapel. Nah, ini dibenarkan juga. Seingat saya di antara ulama yang membenarkan ini adalah Imam Malik rahimahullah. Boleh membayarkan zakat piutang tadi pada hari Anda terima pembayaran, tetapi sejumlah tahun-tahun uang itu menjadi hutang piutang. Pertanyaan terakhir, setelah salat maghrib kita masih duduk dalam masjid untuk berzikir ataupun baca Al-Quran, menunggu masuknya waktu Isya. Setelah azan Isya berkumandang, apakah kita salat sunnah tahiyatul masjid atau salat sunnah qabliyah, atau boleh dikerjakan kedua salat sunnah itu? Tidak ada salat tahiyatul masjid, karena Anda dari tadi sudah di masjid. Tahiyatul masjid itu hanya bagi orang yang baru memasuki masjid. Maka kalau azan berkumandang, tugas Anda hanya menjalankan salat sunnah qabliyah. Apakah boleh jenazah perempuan dewasa dikuburkan ditumpangkan satu liang dengan makam almarhum bapak kandungnya karena di lokasi itu sudah penuh? Jawabannya boleh. Boleh. Anda kalau pergi ke negara Arab itu per 3 tahun sudah ditumpang ya. Per 3 tahun makam sudah ditumpang di sana. Ya, antara lain karena tekstur tanah di sana memang memungkinkan. Karena 3 tahun itu udah nggak ada tulang belulang. Di Indonesia tanah kita subur. Beberapa waktu lalu kita menggali makam yang sudah berusia 6 tahun, tulang belulangnya masih utuh semuanya. Nah, jadi menumpang ataupun menggandakan makam si wanita tadi di atas makam ayahnya atau makam siapapun, hukumnya dibolehkan kalau diperkirakan jenazah di dalam telah hancur. Wallahu a'lam. Demikian kajian hari ini. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.